Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Yoga Pino. Kali ini saya berada di tempat yang unik dan istimewa di Yogyakarta. Saya sendiri baru pertama kali ke sini. Mas, udah berapa kali sini? Halo Mas Yoga, Assalamualaikum. Saya pernah kesini sebelumnya, tapi udah lama sekali. Nah, makanya tadi di halaman tuh kelihatan beda sekali Mas. Mas, kayak di mall adem. Anyes Ya. Anyes, ya. Iya Mas, ini menarik ini. Ya. Ini di sini kita bisa belajar tentang sejarah Yogyakarta, terutama agresi militer, Mas. Ini jembatan Duet namanya. Bisa diterangkan, Mas? Ya, sebelumnya kita ini namanya Museum Benteng Fredericksburg, Mas. Kita coba sekali-kali goes yang lain lah, Mas. Goes sejarah gitu. Tahu sejarah ini, Mas? Sedikit banyak lah, mungkin. Ini loh ditulis ini. Ya, tadi saya belum sempat baca, tapi ini di YouTube udah mulai banyak diterangkan. Jadi jembatan Duet ini di sejarah konon merupakan jembatan penghubung antara kota Yogyakarta dengan daerah barat Yogyakarta. Di mana dulu para gerilyawan, ya, pahlawan-pahlawan kita terdahulu mempunyai home base atau markas di sisi barat Jogja. Sementara pasukan, maaf tak selo ya, Mas. Ya, udah nggak sabar ya pengen ke lokasi. Kita ke sana aja ya. Gas yuk, ke sana yuk. Tunggu teman-teman. Ya. Mas Fajar, tolong difotokan. Oh, siap. Dulu ya. Dulu. Siap. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Ke depan yuk. Siap. Mas Doni sama Mas Yoga udah nunggu. Oke. Pagi leleran wis suwi ya iki. Di, arep lanjut nanti iki. Wah, nah aku manut tuan putriku wae lek. Nanti Pi. Yo mana aku yo wis biasa ngepil antar provinsi yo. Wah, anak-anak wae kowe iki. Manut pokoke. Ngopi kok antar kota antar provinsi kaya bis wae. Ning yo kuwi ning ngepit ning tempat bersejarah ya. Lah iya sip. Ya. Ayo mangkat. Ya, sip. Ning manut aku iki engko arahe. Gua tak takoni mundur ra cetha jawabanmu iki. Mundur-mundur kaya asmarane Andi iki. Wah, endinge ra jelas. Masa ngomong ke bab koyo ngono lek marai loro lho. Ya wis nek ngono. Ya wis yo gas Pak. Lah iya, Selak iya. panas. Ya kuwi proses di. Lah kene, lah kene ndi? Gosek. Apa aku yang guyu? Apa ta aku? Iki ilmune saka Srundeng wingi, iso malik rono ganti kos dunjake geng langsung dadi. Ada? Syahdu nikmat, Mas. Dari dalam anyes, keluar Dok, agak anget. Anget panas sithik. Iya, tapi Teman-teman di mana ya? Gimana ya teman-teman? Katanya tadi ngumpul di daerah sini gitu. Coba Mas, Tanya itu, cari. Sana ya. petugas. Kita jalan. Tanya, ada yang pakai. Ya lek sak panas ya. Panas. Ayo. Permisi, Pak. Tadi lihat teman-teman goeser di sekitar sini nggak ya? Mas Yoga ya? Kenal berarti. Kok kono kenal rumah Mas Loh, iki? ayo kenal toh. Mas Pino Yoga Pino ki belasin kondang aku ya kenal toh. Ning sayangnya dek ora kenal aku. Tadi Mas, aku lihat ada teman-teman sedang foto-foto di dekat patung itu loh. Mungkin Sana. sedang cari spot yang lain. Nah itu Mas, teman-teman ada di sana. Oh iya. Kita ikut bareng mereka aja. Sik, tak. Pak Trimo mau kemana ini? Nah, ini biasa Mas, VOC itu kalau mau goes ya tempat-tempat bersejarah udah rutin kita itu. Oh, gitu. Nah, ini lek hari ini Mm-mm. ikut kita aja. Sekalian aja. Kita Mana? rencana Ke ke Jembatan Duet. jembatan Duet. Wah, cocok itu. Menarik. Wah, itu jembatan bersejarah nan Sahdu, Je. Nah, iya. Tahu nggak Pak ceritanya kan? Ya tahu lah. Nah, ya. Yuk, Nggih. ikut. Iya, melu deh. Aku sih yes. Ayo. Endi? Ayo Mas. Oke. Kita ke Yuk, jembatan yuk, Duet. oke, siap. Ya, monggo. Yuk. Ditunggu teman-teman. Oke, sip.
sekalian tanya ini sama Lek Trimo ini. Lek Trimo ini VOC itu sebenarnya apa dan tujuannya apa sih? VOC itu sebetulnya ada kepanjangannya ya, Frede Book Ontel Community. Jadi itu untuk mewadahi para komunitas pecinta sepeda yang ingin mengapresiasi museum dengan cara mereka. Misalnya dengan cara melihat museum, kemudian ada ndak ya tujuan-tujuan yang bisa dicapai ketika di ruang pameran itu ada tempat-tempat yang masih bisa dikunjungi seperti itu. Iya. Wah, cocok ini berarti kita kalau gue sejarah bareng Lek Trimo ini nanti kita tinggal tanya-tanya aja wis mesti dongnya gitu. Oke Mas Doni, ada komentar apa Mas Doni? Ya gini Mas, kalau goes baiknya memang ada tujuannya ya Mas, biar nggak tersesat gitu. Jadi ini salah satu pilihan opsi tujuan goes untuk mengingat dan mengenang sejarah perjuangan pahlawan kita. Sambil menyelam, minum air, kuliner dapat, sejarah dapat, olahraga dapat. 3 tujuan, 1 kali goes. Mas Doni punya pahlawan favorit nggak? Banyak Mas, cuma salah satunya nih ya, salah satunya tuh Pak Nas. Kenapa Pak Nas? Abdul Haris Nasution. Karena ternyata beliau itu selain tokoh atau pejuang 65 atau pahlawan revolusi, ternyata Pak Nas itu berperan dalam masa perjuangan tahun 48-49 tuh Mas. Mempertahankan kemerdekaan ya Mas? Betul, beliau itu sebagai Panglima Militer Komando Jawa yang bergerilya atau bertahan di daerah ini Mas, Goro ini. Beliau itu seorang ahli siasat yang punya rencana strategi yang sangat baik. Jadi bertahan di daerah sini untuk menghimpun kekuatan. Oke Mas, kita lanjut diskusinya nanti di Duet, Jembatan Duet. Jembatan Duet. Bagus sekali Pak. Ya. Udah tua banget ini. Ya, ini dibangun tahun 1930-an, zaman kolonial. Oh. Pernah renovasi belum ini Pak? Pernah, tahun 60-an, zaman lama, zaman Bung Karno. Klasik, pakai besi semua ini. Oke teman-teman, ini sekarang kita jalan kaki di tengah jembatan untuk lihat lebih detailnya. Wah, bagus. Syahdu. Ada semacam gua di sana. Wah, bisa diceritakan Lek Trimo ini sejarahnya gimana? Ya, jadi jembatan ini sudah lama dibangun ya, dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1930. 1930 ya. Jadi ini memang dimaksudkan untuk menghubungkan antara sisi barat Sungai Progo dan sisi timur Sungai Progo. Karena kalau jembatan ini tidak ada, aksesnya jauh, harus lewat Magelang dan harus muter lewat, gitu ya? Ya muter sampai yang sana ya daerah Bantar sana. Oh, jadi memang dipilih karena jaraknya yang paling dekat. Ya betul, jaraknya paling dekat. Terus ya, pernah renovasi nggak sih Pak? Pernah pada tahun 1960. Itu zamannya Bung Karno pernah direnovasi karena pada tahun 48-49 jembatan ini pernah dirusak oleh para gerilyawan karena pakai apa ya? Itu pakai bahan peledak. Oh, dibom. Pakai bahan peledak karena itu untuk apa? Untuk memutus akses antara timur Progo dan Barat Progo, karena di Barat Progo itu untuk markas perjuangan. Oh. Mas Doni ada tambahan nggak? Tanya-tanya mumpung arsiteknya nih Mas. Oh, ada motor. Arsiteknya pakai skema gantung, jadi ditarik tali besi di ujung dan ujung. Dan ini terlihat kokoh Mas, meskipun usianya udah ya hampir 100 tahun. Luar biasa ya. Ya, dan ini Keren sekali. ini panjangnya 100 meter ini Mas. 100 meter ya? 100 meter dengan lebar ya mungkin 2 meteran dan tingginya mungkin sampai sana 100 meter juga dari jembatan. Dan ini dirancang
kuat menopang sampai dengan 500 kilo. 500 kilo. Di Wah. sini. Berarti ini yang diledakan untuk memutus akses Ya. tentara Belanda menuju Kulon Progo. para pejuang. Markas-markas yang ada di Kulon Progo itu. Terus kabarnya ada ini Pak, prasastinya itu. Di ada mana? di sana. Prasastinya di sana ya. Ada prasasti di sana. Nanti bisa kita lihat iya, iya. kapan direnovasi pertama dan kemudian kapan yang terakhir direnovasi besar-besaran. Renovasi yang terakhir. Ya. Oh iya, tadi kan Mas Doni ngefans sama Ahana Sution, Pak Ahana Sution. Nah, ada nggak di sini petilasan untuk itu Pak? Petilasan Pak Anas Pak Ahana Sution. Perjuangannya Pak Nas itu. Oh, ada, Pak ada. Nasution di mana? Nanti ada di sana di daerah Boro, ya, di daerah Boro itu ada monumen MBKD, MBKD. ya markas besar Komando Jawa. Yuk Pak, kita ke sana yuk. Oke, yuk. Itu tempatnya Pak Jenderal Nasution Ahana bersembunyi ya, bermarkas, bermarkas ya. bertahan ya. Iya, ada di sana. Itu menempati rumahnya Mbah Yusuf. Rumah yang Yang di Boro. nanti di Boro. Ya, nanti di sana. kita menemukan petilasan dari pejuang kemerdekaan Indonesia. Iya. Wah, Ya, Mas. puas sekali. Abdul Haris Nasution. Pak Ahana Nasution, Pak Ya, Nas. Ahana Nasution. Ini gimana nih Primo, sejarahnya kok Pak Abdul Haris Nasution, Pak Nas itu kalau saya gitu ya atau teman-teman sebagai besar tahunya adalah tokoh 65 atau pahlawan revolusi. Iya, iya. Kok bisa ada di dalam perjuangan tahun 49? Ya, jadi ceritanya cukup panjang. Jadi sebetulnya diawali dengan agresi militer Belanda kedua. Karena waktu itu tanggal 9 Desember 1948 Jogja kan dibom. TNI kan bubar. Pemimpin negara ditangkap Belanda, Pak Dirman bergerilya, TNI bubar. Kemudian ibu kota jatuh ke tangan Belanda. Nah, saat itulah TNI melakukan wingit. Wingit itu bukan berarti melarikan diri, tetapi menyelamatkan diri ke arah barat. Bertahan ya Pak. Bertahan. Ya? Untuk menghimpun kekuatan. Iya. Nah, mengapa kok ke sini? Nah, itu pertimbangannya adalah di sini itu hanya satu-satunya akses yang bisa ke Kulon Progo, yaitu jembatan Duet. Nah, oleh karena Menyeberangi itu Sungai Progo. menyeberangi Sungai Progo itu. Nah, di sini dianggap paling aman oleh Pak Nasution itu. Makanya dipilihlah tempat ini. Makanya di daerah Kulon Progo ada Banjar Asri, Banjar Oyo, Banjar Sari. Itu menjadi pusat-pusat perjuangan waktu itu. Para pemimpin negara banyak yang di daerah Kulon Progo. Ada Selain Pak Nas Nasution, siapa sih Pak? Tokoh? ada Kolonel TB Simatupang ya. Pak Harto? Kemudian Pak Harto tidak, Pak Harto karena masih di Welkres ya, masih mengkoordinir TNI yang masih tersebar di mana-mana. Tapi para pemimpin itu ke sini, ke Kulon Progo ini. Jadi ini merupakan pusat perjuangan di Kulon Progo ini. Begitu. Dan tempatnya pun di atas sana. Sehingga orang mau ketemu Pak Nas saja sulit. Karena berlapis-lapis pengamanannya. Kemudian untuk menyamarkan supaya Pak Nas itu tidak diketahui oleh tentara Belanda maupun mata-mata, dia mengaku kepada warga di sini, dia adalah seorang guru dari Sumatera yang tersesat nggak bisa pulang. Jadi orang itu tahunya dia adalah guru. Jadi pakai penyamaran ya, Pak? Betul, karena mengajar ya, kata mengajar bahasa Inggris dan segala macam. Oh, sekarang saya paham Mas, kenapa dulu pejuang kemerdekaan itu meledakkan jembatan Duet untuk mencegah patrol Belanda. Iya, iya, iya. Menarik Mas. Cuman itu tadi ini sudah semakin panas.
saya juga makin gosong ini. Meleh banget. Biasanya saya ngewas tuh jam 10 udah kelaparan gitu ya Mas. Ini udah ngelewati gitu. Oh iya. Pak, cari makan aja yuk. Wah, cocok itu. Nah, itu Mau saya. nggak? Wah lah ya jelas mau to ya. Wah, wis lek ra sini-sini ngono kuwi kok. Ya ora ngono kuwi tadi iki ya kebutuhan jasmani kowe melu ra. Ya iya. Nah, ya, oke. Ya. Yuk. Nih sebelum anu Pak, ini mumpung sampai sini, Mm-mm. ini saya lihat kok apa kayak ada rumput-rumput kurang kotor. Mungkin kita bersih-bersih. Wah, Mau ada cocok. teman-teman di sini. Ya, supaya menginspirasi generasi muda yang lain ya. Ya, Oke. teman-teman. Kita Ya, bersih-bersih. Waduh, makanannya Mas. Mas. Akhirnya kita sampai di Pak Panto. Super lezat. Oke teman-teman, cukup seru guys kita kali ini menguak kisah di balik diorama di Benteng Federberg. Sampai di sini dulu vlog guys kita kali ini. Oh jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Museum Benteng Federberg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.